Halo semuanya, Bapak Ibu, apa kabar? Sudah lama kita tidak ketemu ya. Em, saya berharap Bapak Ibu dalam keadaan sehat setelah sekian lama tidak muncul karena saya juga banyak kesibukan ya. Jadi saya tidak banyak yang mau saya sampaikan malam ini. Saya hanya tergelitik dengan sebuah informasi yang beredar yang sedang viral di internet yang ada hubungannya dengan makan pakai sumpit ya. Ini menarik bagi saya karena kalau saya langsung teringat kenapa orang ini begitu begitu sangat tertarik dan begitu concern ketika sumpit ini dipakai gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat seperti apa kebiasaan Muhammad ketika dia makan. Lalu ada nggak hubungannya dengan sumpit ini gitu ya? Nah, ini adalah informasi yang bisa kita lihat sebetulnya di internet ya, Bapak Ibu. Sorry. Ini kalau kita lihat di Detik. Oh, ini saya share dulu deh. Screen. Oke, ini ada di Detik Food ya. Detik Food ini ada di Detik Food. Ini kalau kita perhatikan dikasih judul heboh ya. Heboh coy. Heboh netizen Malaysia sebut makan pakai sumpit haram bagi muslim. Nah, ini beberapa hari yang lalu saja ini, tanggal 15 Maret ya. Ini heboh ini dan di Indonesia juga. Nah, ini kan di Detik Food ini kan punya Indonesia punya kan. Nah, jadi di Indonesia pun ini jadi heboh gara-gara pernyataan yang ada di Malaysia ini. Nah, kalau kita baca ini, ya, dikatakan di sini makan di restoran pakai sumpit seorang aktor. Nah, aktor ini Malaysia Muslim Tionghoa dikecam netizen. Netizen sebut haram ya, haram bagi Muslim pakai sumpit. Nah, ini menarik ini Bapak Ibu. Ya. Terus adalah Adam Corey, seorang aktor Malaysia yang dikenal beragama Islam dan keturunan Cina. Belum lama ini ia mengalami kejadian tak terduga saat makan di restoran. Ya. Momen makan itu pun dibagikan olehnya melalui media sosial miliknya. Adam terlihat menggunakan sumpit sebagai alat makan. Namun ia justru mendapat komentar aneh dari netizen. Nah, dikatakan di sini ada salah satu netizen yang mengklaim bahwa seorang muslim dilarang untuk makan menggunakan sumpit. Netizen itu juga mengingatkan agar lebih baik berdoa sebelum makan. Nah, ini yang disampaikan oleh netizen itu. Ada baiknya membaca doa sebelum makan, tapi penggunaan sumpit hukumnya haram bagi umat Islam. Mohon maafkan saya atas peringatan ini, katanya kan. Nah, ini kalau dipikir-pikir, wah, ngeri orang ini ya. Nah, tetapi saya langsung berpikir, jadi gimana biasanya seharusnya ya orang ini makan gitu ya. Karena kan kita sudah tahu lah bahwa muslim itu kan wajib mengikuti Muhammad ya. Muhammad itu mereka anggap sebagai nabi yang mulia, suri tauladan, termasuk di dalam hal makan-makan ini gitu ya. Nah, seperti apa kebiasaan Muhammad ya? Seperti apa kebiasaan Muhammad? Ini kebiasaannya coy. Nah, ketika Muhammad makan, ini saya akan perbesar. Ini kalau misalnya Bapak Ibu nanti bisa melihat di dalam hadis Sahih Muslim 3790. Oke. Sebentar ya, ini saya akan perkecil sebentar. Nah, ini di dalam hadis Sahih nomor 3790 ini apa yang dikatakan di sini? Ya. Barang siapa telah menceritakan kepada kami Yahya katanya kan. Yahya Abu Muawiyah dan Hisam bin Urwah dari Abdurrahman, dari Ibnu Ka'ab bin Malik, dari bapaknya, ia berkata, Rasulullah makan dengan 3 jari dan beliau menjilatinya sebelum mencuci tangannya. Jadi Bapak Ibu, kalau daripada Bapak Ibu pakai sumpit, jilat-jilat jari Anda, jilat-jilat dulu sebelum dicuci gitu ya. Nah, alasannya apa? Katanya ada berkah di situ. Kita nggak tahu ada berkah katanya di situ, coy. Nah, apakah ini cuma satu hadis? Oh, tidak. Bukan hanya itu sebenarnya, bukan hanya ini. Ini kalau kita perhatikan hadis ini kan, Muhammad itu makan, terus dia menjilat jarinya sendiri. Dia makan pakai 3 jari,
Entah kenapa kalau 4 jari apa masalah, nggak ngerti juga saya. Kenapa kalau nggak pakai 5 jari, nggak tahu. Tapi ya udahlah, ikuti aja lah apa yang mereka bilang gitu, apa yang mereka percaya ya oke, oh ya wes aja lah. Yang makan dirimu ya kan, bukan awak. Nah, makan 3 jari, terus jari dijilat-jilat gitu. Jari dijilat-jilat. Nah itu dibilang Pak Ferry Kuswaryanto ya. Dibilang Pak Ferry Kuswaryanto, Muslim Cina pakai sumpit tuh. Nah itu nggak boleh. Haram itu. Haram. Kalau dalam Islam haram coy. Jangan pakai sumpit lagi. Pakai tangan. Ikuti Muhammad dong. Muhammad pakai tangan. Bukan hanya pakai tangan. Jilat tuh jari tuh. Sehabis makan jilat tuh. Jilat terus. Salam sadar Pak Jalam Sempit. Oke. Nah, kalau kita perhatikan di sini sekali lagi ini saya jadi nggak konsen saya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ini Muhammad menjilati menjilati jarinya sendiri. Nah, tetapi yang lebih unik adalah ternyata Muhammad juga memberi contoh ini coy ya. Ini memberi contoh. Bukan hanya menjilati jarinya sendiri, tapi menyuruh orang lain juga untuk menjilati jarinya gitu. Ini sebentar ya. Mana ini? Ini dia. Ini yang dibilang Muhammad coy. Saya perbesar. Ya. Ini apa dibilang di sini ya? Ini di dalam Sunan Darimi. Sunan Darimi 1940 ya. Jadi dibilang telah menceritakan kepada kami Amru bi An'un telah menceritakan kepada kami Ibnu Uyainah ya, Ibu Uyainah. Nah, apa yang ada di sini? Ini kebesaran ya. Oke. Ini baru jelas ya. Muhammad ini bersabda, dibilangnya begini. Apabila salah seorang dari kalian makan, janganlah ia mengusap tangannya hingga ia menjilati jari-jarinya. Atau menjilatkannya kepada orang lain. Aduh, sebenarnya saya sedang sakit kepala ini ya. Tapi saya nggak tahan ketawa saya ini ketika Muhammad bilang, oke, ya, sehabis kamu makan jilat tuh jarimu gitu ya. Jilat tuh jarimu. Nah, kalau nggak kamu jilatkan tuh sama orang lain. Aduh, sakit kepala gue. Sakit kepala mendengar ini. Makin sakit kepala saya mau membaca ini ya. Nah, ini juga kalau kita perhatikan ya. Kalau kita perhatikan, apakah cuma jari-jari saja? Ya, perhatikan ini. Apakah cuma jari-jari saja? Oh tidak. Bukan hanya jari-jari saja Bapak Ibu. Ya, apalagi piring pun dijilati. Piring pun dijilati. Ini dia, ini ya, ini di dalam, ini Sahih Muslim ini coy. Ini bukan hadis ece-ece ini. Ini bukan hadis ece-ece. Dibilang di sini Sahih Muslim 3792. Apa dibilang di sini? Telah menceritakan kepada kami, ya. Sufyan bin Uyainah dari Abu Zubair dari Jabir bahwa Nabi, ini Nabi coy, bukan orang sembarangan, menyuruh menjilati jari jemari tangan dan piring. Jadi coba bayangkan dulu ini ya, kalian bertamu nih ke rumah orang ya. Ya, dan kalian ini Muslim yang paling taat gitu ya. Lalu datang kalau kalian diundang makan di rumah orang kan. Terus sehabis makan, ya kan, kalian jilat-jilat lah jari kalian ya kan. Ya kan, kalian jilat-jilat. Terus gimana lah orang melihat kalian coba? Terus kalaupun mungkin kalian punya keluarga, mungkin punya istri atau suami atau punya anak. Terus kau suruh pula istrimu untuk menjilati jarimu setelah kamu makan. Aduh. Tapi katanya itu adab Islam cuy. Ya? Nah gitu dia. Terus ini dibilang Pak Marquez kayak dogi dong. Aduh, menjilat piring juga, bukan hanya jari, jilat piring juga. Aduh.
Ya coba aja kalian makan di rumah orang kan, diundang, terus setelah habis makan kalian jilat jari kalian suruh orang lain menjilat jari kalian. Terus bukan hanya itu kan, kalian jilati piringnya juga. Entah apa. Nggak ngerti saya, kebiasaan muslim ini nggak ngerti. Atau setidaknya kebiasaan Muhammad ini nggak ngerti saya. Ini aneh-aneh gitu. Aneh-aneh. Aneh-aneh. Nggak paham saya kenapa seperti itu. Oke ya. Ini ini dibilang kalau bertamu kayak gitu langsung ditumbuk. Jangan dong. Janganlah. Jangan. Anggap aja itu hiburan nyata gitu ya. Nah, tapi ini sebetulnya ngeri lah. Ya, kalau kita perhatikan saya tidak mengatakan ya pakai tangan itu tidak sehat. Nggak ada masalah pakai tangan, makan pakai tangan juga nggak masalah ya. Makan pakai tangan yang penting bersih. Tapi kalau tangan saya teringat saya pernah eh, ke suatu daerah lah ya, satu daerah waktu saya masih di Indonesia. Jadi saya pernah ada proyek untuk penyadaran tentang kesehatan gitu ya. Jadi saya berkunjung ke masyarakat dan kadang saya berkunjung ke sawah gitu. Kadang saya berkunjung ke sawah. Nah, Bapak Ibu, sawah mereka itu dialiri oleh aliran irigasi. Irigasi mereka itu ada parit irigasi ya, ada air mengalir. Nah, setiap pagi orang-orang di desa itu atau di dusun itu, mereka setiap pagi BAB di parit itu. Mereka pakai sarung tutup kepala lalu mereka BAB di parit itu. Nah, air itu, kotoran-kotoran mereka itu dibawa mengalir sampai ke sawah gitu. Nah, di sawah pagi-pagi hari orang udah bekerja. Mereka kerja, nanam padi, bersihkan padi. Lalu di siang hari mereka makan gitu ya. Nah, saya nggak tahu, saya yakin mereka pastilah mencuci tangan mereka, nggak mungkin kan. Tetapi menurut saya, ya kalau air yang dipakai untuk mencuci tangan juga air-air yang sama, ya itu kan saya tidak yakin tentang kebersihannya untuk itu. Oke? Nah, jadi mereka pakai tangan. Maka saya berpikir ya, dalam kasus seperti itu ada baiknya jangan makan pakai tangan. Pakailah sendok. Tetapi kan kebiasaan kita di Indo kan katanya kan kalau makan pakai tangan itu jauh lebih sedap, lebih nikmat gitu ya. Nah, ya mungkin ada benarnya lah. Itu ada, setiap orang punya caranya sendiri. Tetapi kalau dalam keadaan tertentu ya jangan dong. Ya. Saya belajar karena berlatar belakang karena saya waktu di Indo untuk penyadaran kesehatan masyarakat pada saat itu. Nah, saya melanjutkan pendidikan saya. Nah, ternyata setelah saya melanjutkan pendidikan saya mendapati bahwa kasus gizi buruk itu ternyata itu hampir 60% lah disebabkan oleh masalah keamanan pangan gitu. Nah, kita di Indonesia seringkali mengatakan bahwa masalah gizi buruk ini disebabkan oleh ketidaktersediaan makanan. Kadang juga waktu itu kami melakukan survei lalu dikatakan itu gara-gara misalnya pola asuh. Memang ada benarnya ya, pola asuh, terus jenis makanan yang dikasih karena kami fokus pada ibu dan anak pada saat itu ya, pada ibu dan anak. Nah, jadi banyaklah hasil survei itu menunjukkan katanya ya gara-gara pola asuh lah katanya kan, terus asupan gizi yang kurang katanya gitu ya. Nah, tetapi setelah saya lanjutkan pendidikan Bapak Ibu, saya mendalami ini. Ternyata gizi buruk ini hampir 60% disebabkan oleh keamanan pangan. Maksudnya apa? Nah, keamanan pangan ini kita sering mendengar namanya keracunan makanan ya. Ketika seseorang makan, kita sering mendengar namanya keracunan makanan ya. Nah, umumnya keracunan makanan ini sebetulnya misalnya gini ya. Contohnya gini. Kalau Bapak Ibu misalnya makan, nanti mungkin sekitar 3-4 jam Bapak Ibu nanti mengalami mual, sakit kepala gitu ya. Nah, kemungkinan Bapak Ibu gara-gara makanan. Nah, karena kan umumnya makanan
mungkin ada sesuatu di dalam makanan itu dan bereaksi dengan tubuh Bapak Ibu setelah itu. Nah, dari sekian sumber masalah itu, ya, dari keamanan pangan ini, lebih besar disebabkan oleh bakteri. Nah, kita di Indonesia dan di mana-mana juga orang lebih takut kepada bahan kimia, ya kan? Dibilang, ini bahan kimia ini jangan makanan yang berbahan kimia itu berbahaya sekali. Benar, itu benar. Tetapi orang sering mengalami kasus keracunan makanan bukan karena bahan kimia, tapi karena bakteri. Itu karena bakteri. Oke. Nah, jadi kalau bahan kimia itu memang berbahaya, apalagi itu bahan kimia itu kan ada residunya ya, ada istilahnya itu residunya. Jadi ada nanti makin sering dimakan residunya itu makin menumpuk di badan. Nah, itu nanti berbahaya juga bagi kesehatan. Tetapi khusus untuk masalah keracunan makanan itu jauh lebih sering timbul itu gara-gara bakteri. Oke. Nah, memang misalnya sama seperti kasus yang tadi itu ya, saya kasih contoh, misalnya ada orang makan di sawah, nah sementara air irigasi mereka itu mungkin mereka gunakan untuk membersihkan tangan mereka sebelum makan misalnya. Nah, sudah bisa dipastikan bahwa di dalam air itu pasti ada E. coli kan, Escherichia coli ya. Nah, E. coli ini kalau masih di dalam perut, sebetulnya di dalam perut kita juga ada bakteri ini. Nah, tetapi ketika dia di dalam perut, dia tidak menjadi masalah ya. Dia justru membantu membantulah ya bakteri E. coli. Tapi setelah keluar dan itu masuk lagi melalui makanan, itu bisa menimbulkan penyakit lah ya. Nah, belum lagi misalnya itu masih E. coli, karena E. coli itu sudah pastilah ada dari kotoran itu ya. Nah, kalau misalnya di US itu ada satu strain itu ada satu strain E. coli yang bisa menimbulkan keracunan makanan ya. Kalau di Indonesia saya belum tahu apakah memang sudah diteliti atau tidak. Nah, bukan hanya bakteri itu saja yang bisa menimbulkan masalah ya ketika makan. Ada banyak bakteri-bakteri yang lain, Salmonella, ya Listeria. Nah, itu juga, dan itu parah. Kalau misalnya Salmonella, Listeria itu jauh lebih parah resikonya. Kalau E. coli ini kan itu kan dipakai sebagai indikasi kebersihan lah ya. Tapi kalau misalnya makanan kita itu ada Listeria, Salmonella. Nah, ini misalnya ini kalau Listeria ini ya, Listeria sama Salmonella ini seringkali itu dibawa oleh lalat. Jadi makanya Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu membersihkan piring Bapak Ibu setelah sehabis makan lah ya. Jangan biarkan piring itu ada bekas makanan ya. Langsung bersihkan. Nanti ada lalat. Kalau ada lalat hinggap di sana, kemungkinan dia bawa bakteri Salmonella atau Listeria, itu sangat berbahaya, bisa menimbulkan kematian. Nah, ini yang harus kita hati-hati. Jangan pula dijilat, apalagi dijilat-jilat, janganlah ya kan. Aduh. Nah, saya berharap ya kalau Muslim mau mengikuti Muhammad untuk menjilat-jilat jari atau menjilati jari kawannya setelah makan, menjilati piring kawannya setelah makan, ya silakan aja, itu untuk Muslim lah ya. Tapi sebagai orang yang saya bergelut dengan masalah kesehatan makanan ini, saya berpikir itu jangan ditiru, oke? Jangan ditiru, itu kebiasaan, itu bisa menimbulkan masalah, oke? Nah, kemudian saya sangat concern masalah pangan ini, sangat concern karena kan latar belakang pekerjaan saya tadi yang fokus pada masalah gizi buruk. Nanti kalau saya balik ke Indo, saya akan balik ke situ dan saya akan fokus untuk masalah kesehatan makanan. Bagaimana cara lah untuk membantu supaya makanan kita itu tetap sehat, aman gitu ya. Nah, apalagi masalah keracunan makanan itu sering ditimbulkan oleh masalah bakteri ini gitu ya. Nah, terus misalnya
Terus misalnya bagaimana kalau misalnya makanan itu diapakan, dipastikan seperti apa suhunya, harus seperti apa, berapa menit sih makanan itu harus dimasak untuk memastikan bakteri yang ada di dalamnya itu harus mati. Misalnya gini deh, kalau saya kan fokusnya ke penelitian ke makanan laut, Vibrio ya. Nah, maka misalnya kalau kita masak ikan misalnya, kita mau masak ikan, menggoreng ikan, pokoknya yang ada hubungannya dengan masakan makanan laut ya. Maka misalnya kita goreng, ini saya kasih contoh lah, misalnya kita masak udang misalnya ya. Kan kalau kita makan di restoran ya, kalau kita makan di restoran, terus kita misalnya minta makanan seafood misalnya. Nah, kita harus tahu ini, dan kita harus pastikan ya, kita harus pastikan bahwa masakan itu sudah dimasak betul. Jauh lebih baik masakan itu lama dimasak daripada kurang dimasak. Karena masalah pangan, masalah keracunan makanan ini lebih banyak ditimbulkan oleh makanan yang dimasak, yang kurang dimasak atau belum masak seutuhnya gitu ya. Nah, misalnya kalau misalnya udang misalnya itu wajiblah dimasak misalnya di dalam air yang mendidih ini. Kalau misalnya kita pakai air, kalau itu dimasak pakai kuah misalnya atau pakai air, maka airnya itu wajib mendidih minimal 3 menit. Itu untuk apa? Untuk memastikan bahwa bakteri ini, salah satu bakteri yang paling sering ditemukan di dalam makanan laut itu adalah Vibrio ya, Vibrio parahemolyticus misalnya. Maka untuk mematikan bakteri itu harus dimasak di dalam air mendidih minimal 3 menit untuk memastikan bakterinya mati. Nah, sama juga untuk makanan-makanan yang lain itu gitu ya, harus dipastikan makanan itu mendapatkan suhu yang tepat ya, supaya bakterinya mati ya. Kalau enggak, bakterinya masuk ke dalam tubuh kita yang sakit ya, akan menimbulkan misalnya gastroenteritis gitu ya. Itu masalah-masalah yang bisa timbul. Nah, kembali ke kebiasaan Muhammad tadi. Ya, Muhammad bilang sesungguhnya kalian tidak mengetahui di mana letak barakahnya. Nah, ini bukan barakah ini kalau misalnya jari kawan kita rupanya ada salmonellanya, ada E. coli-nya, mungkin ada bakteri yang lain. Itu bukan barakah itu. Itu celaka itu. Lu jilat-jilati jari kawanmu, kamu jilat jari kawanmu, rupanya di sana ada bakteri. Lu sakit lah. Ya kan? Terinfeksi lah kamu sama bakterinya. Oke? Nah, maka ini saya berpikir jangan diikuti, jangan ditiru yang kayak gini-gini. Ya. Jangan dibodohi oleh kebiasaan abad ke-7. Oke? Hiduplah dengan bersih. Mengenai makan pakai sumpit. Saya juga pakai sumpit di sini. Oke? Dulu waktu saya di Indo, saya memang lebih suka saya pakai tangan, kadang pakai sendok. Tapi di sini kan sumpit lebih banyak dipakai. Ya. Saya pakai sumpit. Jadi ketika saya membaca berita ini dibilang sumpit dilarang, langsung saya teringat, ini memang pasti ini ada hubungannya dengan kebiasaan Muhammad yang mereka mau promosikan ini. Ini muslim ini mempromosikan kebiasaan Muhammad yang menyuruh orang untuk menjilati jarinya setelah makan, jilati jari kawannya setelah makan, jilati piring. Aduh, janganlah. Jangan. Ya, itu saya pikir kurang tepat, kurang baik. Ya, apalagi kalau kita makan di rumah orang, kita jilati piring, aduh, memalukan. Memalukan itu. Nah, tetapi kalau kamu Muslim mengatakan, oh tidak, saya harus mengikuti Muhammad, ya wes lah, silakan ya, go ahead. Kan gitu ya. Nah, itu saja sebetulnya mau saya sampaikan. Saya hanya teringat saja dengan ini. Ini kan hari Minggu ya, sudah 10:30 di sini. Sampai jumpa untuk topik yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Ingat selalu pesan saya, Yesus adalah Tuhan, Tuhan kita Allah Tritunggal. Yang lain itu niru-niru. Dan tetaplah bersih, makanlah makanan yang sehat. Mari kita menjaga kebersihan. Tidak perlu menjilati jari orang sehabis makan. Tidak perlu menjilati piring sehabis makan. Itu tidak baik menurut saya.
Oke, itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Salam semuanya.